Kisah Aladin dan lampu ajaib. Aladin, lampu wasiat. Aladin. Kita manggilnya Din gitu lagi. Cinderella kan panggil Ella. Aladin kan panggil Udin lagi. Alkisah, ada seorang anak lelaki bernama Aladin yang tinggal bersama ibunya. Mereka tinggal jauh sekali di Asia Timur, jauh dari Indonesia sih maksudnya. Asia Barat ya harusnya ya. Gimana ini, gawat nih. Asia Timur Jepang, Asia di Timur Asia. Salah juga ya, Timur Asia mah Amerika. Di Asia Barat, Middle East itu apa? Timur Tengah. Iya, berarti di Timur Tengah. Aladin membantu ibunya dengan menjual buah-buahan di pasar di dekat rumah mereka. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang mencari Aladin dan berkata kepada ibunya, "Saya adalah pedagang kaya. Saya datang dari Saudi dan saya ingin mengajak Aladin ikut bekerja. Setelah pekerjaan selesai, saya akan membayarnya dengan baik." Ibu Aladin yang sedang kesulitan keuangan langsung setuju karena mereka membutuhkan uang. Ibu berharap Aladin akan menjadi pedagang yang sukses dan kaya dan bahagia di masa yang akan datang. Namun baik Aladin ataupun ibunya tidak tahu kalau pedagang itu adalah ternyata penyihir istana. Keesokan harinya, Aladin beberes dan pergi bersama penyihir. Mereka terus berpergian selama berjam-jam lamanya. Akhirnya penyihir itu berhenti di tempat terpencil. Aladin terkejut, terhenyak, bingung, kaget bahwa ini kita berhenti di mana nih, kok nggak ada orang siapapun nih gitu kan. Pak Waze dong. Pak Waze itu siapa? Penyihir itu mengeluarkan bubuk ajaib dari sakunya dan melemparkan ke tanah. Saku tuh kantong. Tiba-tiba muncul asap dari tanah yang kena bubuk ajaib tadi. Ketika asapnya hilang, ternyata tanahnya jadi bolong. Jadi ada gua di tanah itu. Melihat tanahnya sudah jadi bolong, penyihir bilang ke Aladin, "Aladin, masuk ke dalam gua. Kamu akan menemukan banyak emas dan perhiasan di sana. Ambil sebanyak yang kamu inginkan. Kamu juga akan melihat lampu tua. Lampu itu kasih ke aku. Hartanya kamu ambil." Aladin curiga mendengar ini, tapi ia tetap masuk ke dalam gua. Aladin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di dalam gua. Karena kemanapun matanya melihat, dia hanya bisa melihat emas. Ternyata banyak banget emasnya. Dia belum pernah melihat sebegitu banyak emas dan koin dan perhiasan sebelumnya. Dia mulai mengisi kantongnya dengan koin emas. Kemudian dia mengisi kantongnya lagi dengan perhiasan yang lain. Dan ketika kantongnya sudah penuh, udah gak bisa nampung lagi, dia mulai mencari lampu yang dikatakan oleh si penyihir. Kemudian setelah mencari-cari dari sudut ke sudut, dari ujung ke ujung, dia melihat ada lampu tergeletak tak berdaya di pojokan, sedih meratapi kesepian. Lampu meratapi kesepian. Lampu itu tua dan kotor ternyata. Dia mengambil lampu dan memanggil penyihir untuk membantunya keluar dari gua. Penyihir menjawab, "Pertama kasih aku dulu dong lampunya." Mendengar ini Aladin takut. Jangan-jangan nih kalau udah dikasih lampunya, gue ditinggalin di dalam gua.
Gua nggak bisa nggak bisa keluar dari gua. Dia takut kan, terus dia ngomong sama penyihir, tolong bantu saya dulu dong naik keluar gua. Mendengar hal ini, penyihir jadi marah besar. Sekali lagi dia menaburkan bubuk ajaib ke tanah. Dan kali ini bubuknya itu bukan bikin bolong tanah, tapi Yang ditutup. jadi bikin ketutup. Tapi kan itu tanah. Iya, tapi keras. Kan nggak bisa kalau keras jadi kayak batu. Nah, Oh. terus Aladin jadi ketakutan karena jadi gelap kan kalau di bawah tanah kan. Dia berteriak minta tolong, teriak-teriak, oi 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 oi, help help, SOS gitu kan. Tapi ternyata nggak ada orang yang datang. Kemudian setelah berjam-jam dia teriak-teriak, serak kan dia kan. Terus akhirnya dia nyerah. Terus dia ngeliat, dia duduk di gua. Terus dia bingung kan, bosen terus ngelihat lampunya kotor. Ya kotor nih, gue gosok-gosok deh biar kelihatan kinclong lah, setidaknya biar kinclong, kasihan gitu kan lampunya kotor. Ketika lampunya digosok-gosok, iya, Segini itu kan. tiba-tiba jinnya keluar. Jeng 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 jeng, dia ngomong, halo, saya sudah lama nih gak keluar lampu. Wadidaw, saya Aladin nih ketemu. Saya jin lampu. Aku akan mengabulkan 3 permintaan. Apa keinginan pertamamu? Yang Jin pertama adalah tunggu lagi lampu kayak gini, harusnya gitu ya. hantu yang tampak aneh, dan Aladin takut. Untuk sesaat dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ketika jin mengulangi lagi pertanyaannya, sebutkan 3 permintaan dan aku akan mengabulkannya. Si Aladin akhirnya ngomong, tolong bawa aku kembali ke rumah. Segera setelah Aladin ngomong tersebut, jinnya ngomong, sim salabim abrakadabra. Ting tong. Si Aladinnya jadi balik ke rumah. Nah, ketika balik ke rumah, dia ngelihat ibunya, terus jadi sangat bahagia, jadi pelukan. Terus dia ngasih tahu, si Aladinnya ngasih tahu ibunya tentang pedagang, terus tentang pedagang ternyata penyihir, terus gimana si penyihirnya tadi itu ninggalin sendirian di gua. Terus dia juga ngasih tahu tentang, Bu, ada lampu yang kalau digosok-gosok keluar jinnya loh gitu. Dan gimana jinnya tadi itu membantu pulang dari gua. Terus ketika sudah selesai cerita, Aladin gosok lagi tuh lampu, jinnya keluar lagi. Terus si Aladinnya bilang, untuk keinginan keduaku, aku ingin kamu membangun sebuah istana yang sangat indah, sangat megah, dan juga berisi perabotannya yang mewah ya gitu. Nah, Jangan istananya. terus dia sim salabim abrakadabra ting tong. Terus ketika jadi, rumahnya itu yang dulunya gubuk, rumah jelek, jadi berubah jadi istana yang keren, indah, megah gitu kan. Terus mewah. Dalam waktu yang sangat singkat, Aladin jadi terkenal, ya kan. Terus karena dia pernah jadi miskin, dia juga suka bagi-bagi uang tuh, bagi-bagi makanan ke orang-orang miskin di sekitarnya. Terus dia jadi terkenal juga karena baik gitu kan. Karena kebaikannya, Aladin jadi kenalan tuh sama Putri Yasmin, ya kan. Terus Putri Yasminnya jadi jatuh cinta sama si Aladin. Terus akhirnya menikah sama Putri Yasmin sama Aladin. Kemudian mereka bahagia bersama. Kok beda sih? Apakah cerita ini sudah tamat? Ternyata belum tamat. Ternyata ketika mendengar berita pernikahan, si penyihirnya
tahu tiba-tiba ada kabar burung nih, Aladin mau nikah nih sama si Putri Yasmin. Enak aja gitu kan. Gua aja belum dapet itu si lampu ajaibnya tuh. Terus akhirnya penyihirnya datang ke istana Aladin, berpura-pura menjadi orang tua yang mengoleksi lampu tua. Si Putri Yasmin yang udah jadi istrinya Aladin nggak sadar tuh lampu tua jelek kotor itu adalah lampu ajaib yang isinya jin. Dia ngasih ke penyihir si lampu tuanya itu, karena kan si penyihirnya kan ngomong kayak ini, lampu tua sini aku beli, lampu tua dibeli dengan harga bagus, kayak yang apa tuh tukang parfum yang lewat rumah nenek, botol bekas parfum daripada nganggur dilipat jadi duit gitu kan. Ini sama, lampu tua dilipat jadi duit gitu kan. Nah ketika sudah dapat lampu tuanya, penyihir gosok tuh lampunya, terus jinnya muncul. Tara, aku jin. Terus si penyihirnya minta, jin pindahkan istana Aladin dari tempat yang sekarang ke gurun yang jauh. Nah ketika kan Aladinnya lagi keluar rumah, terus tiba-tiba ketika dia datang dia bingung, lah istana gue, istri gue si Putri Yasmin sama emak gue kemana nih, kok tiba-tiba kosong, udah dipindah semua sama si jinnya. Terus dia mulai mencari dengan panik. Kemudian dia tersadar di pojok sana ternyata ada penyihir itu kan. Terus jangan-jangan si penyihir ini balas dendam. Terus dia ingat di gua itu juga dia nemuin cincinnya juga kotor. Jangan-jangan nih kalau digosok keluar jin lagi. Terus tiba-tiba dia gosok tuh cincin, tetot, ternyata muncul juga jinnya. Ya, banyak amat ini ya barang-barang muncul jin ya. Terus keluar jin, tapi jinnya lain. Terus dia minta jin untuk bawa si Aladin ke istananya. Tiba-tiba jinnya ngangkut tuh si Aladin ke padang pasir, ke gurun tempat istananya. Aladinnya seneng ngelihat bahwa istri sama ibunya selamat. Dia juga melihat penyihirnya ternyata ngikut juga ke sana, ke gurun dekat istananya. Terus dia juga ngelihat di sebelah mejanya si penyihir itu ada lampu ajaib. Nah terus tapi kan penyihirnya jadi kaget, lah kok bisa ada Aladin gitu kan. Nah terus karena si lampu ajaibnya itu nggak dia pegang, dia buru-buru tuh ke tempat lampu ajaib biar nggak diambil. Aladin lebih cepat, dia lompat-lompat ngambil lampu ajaibnya. Terus dia gosok-gosok tuh si lampunya, jinnya muncul lagi. Nah terus ketika jinnya muncul lagi, si Aladin ngomong, aku pengen kamu kirim si penyihir jahat ini ke tempat yang jauh sampai dia nggak bisa balik lagi, gitu kan. Terus ketika penyihirnya dikirim ke tempat yang jauh, terus habis itu si Aladinnya bilang ke jin balikin aku juga dong sama istanaku ke tempat yang awalnya. Nah setelah dibalikin, jadi deh dia happily ever after gitu kan, live happily ever after. Dia hidup bahagia bersama keluarga, istri sama sama mamanya. Nah pertanyaannya tadi kan si Aladin kan minta ke jinnya kan ngasih 3 permintaan, tapi kenapa Aladinnya minta 4 dikasih 4 ya? Ya kan yang pertama itu dia balik ke rumah, yang kedua jadiin istana, terus yang ketiga ngebuang penyihir, terus yang keempat balikin istana. 4 dong. Kok bisa ya? Terus habis itu jin yang dicincin
Kenapa nggak dimanfaatin juga ya? Nggak dipakai juga ya? Itu sih. Cuman Jangan ini, buat pacar. oh iya jangan-jangan ya. Jangan-jangan satu cowok satu cewek terus dia karena tersepona jadinya nurutin Aladin terus ya? Bisa jadi. Oke, kalau begitu tamat. Dadah, Met Bobo.